Masyarakat Indonesia patut berbangga, di mana kejuaraan balap MotoGP akan digelar di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan ajang balap motor bergengsi internasional yang ditunjuk oleh Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP. Bukan sistem kebut semalam loh ya. Sirkuit bertaraf internasional ini perencanaannya dilakukan sejak 2017 silam. Berikut sirkuit kebanggaan di timur Indonesia yang dirangkum versi Indo Club. Mandalika International Circuit berlokasi di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika akan menjadi ajang balap MotoGP. Kerennya lagi, sirkuit jalan raya ini menjadi sirkuit pertama di dunia dalam penyelenggaraan MotoGP. Memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan, 11 ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Diprediksi pembalap yang melaju di sirkuit ini hanya melakukan 3 kali pengereman karena banyaknya tikungan cepat. Trek lurus yang cukup panjang terdapat hanya 5 titik. Lurusan pertama paling panjang ada di bagian tempat start, sebelum tikungan pertama arah ke kanan. Lalu lurusan lainnya ada di antara tikungan ke-6 dan juga tikungan ke-7. Pembalap bisa kembali menggeber motor mereka pada lurusan panjang di antara tikungan 9 dan tikungan 10. Ini dia tikungan yang paling panjang. Pastinya akan menjadi tikungan favorit bagi para rider ya. Lalu mereka akan kembali menemui lintasan lurus di belokan ke-12 dan 13. Dari tikungan ke-13, pembalap bisa memacu motor mereka secara maksimal hingga tikungan 15. Mereka harus melakukan pengereman keras sebelum masuk tikungan berbentuk U atau U-turn yang berada di ujung lintasan sebelum akhirnya kembali melewati garis start. Top speed lebih dari 300 km per jam. Biaya pembangunannya sepadan dengan hasilnya, membutuhkan dana 4,54 triliun selama 7 tahun pengerjaan. Berhubung sirkuit ini akan digunakan, pembangunannya pun dikebut khusus 3 tahun ini, menyerap dana 3,6 triliun rupiah. Panjang lintasan dikelilingi panorama indah di tepi laut di kawasan Mandalika. Karena lokasi treknya berada persis di samping laut, mirip sirkuit Phillips Island, Australia. Lebih dari itu, karakteristik sirkuit bakal sangat cepat, mirip sirkuit Red Bull Ring, Austria. Syahdu. Aspal yang digunakan juga yang terbaik di dunia, yakni Stone Mastic Asphalt atau SMA. Didatangkan dari Inggris, SMA adalah campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal. Tujuannya memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kerja stone by stone. Material additive cellulose fiber dari Jerman juga didatangkan untuk bisa merekatkan batu dan aspal, serta limestone filler yang berasal dari Ponorogo dan Probolinggo, Jawa Timur, sehingga volume aspal yang dipergunakan pun menjadi kecil. Selain teknologi material aspal SMA, saat eksekusi penghamparannya pun menggunakan teknologi alat 3 hingga 4 finisher yang terhubung dengan satelit secara terus-menerus beroperasi dan tidak boleh putus, sehingga didapatkan hasil maksimal pada permukaan dan kemiringan tiap-tiap sudut sirkuit. Keren! Tercatat hanya ada 4 trek di dunia ini termasuk sirkuit Mandalika di mana aspal sudah menggunakan SMA, yaitu Silverstone di Inggris, Yas Marina di Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Aspal jenis ini baru dirilis tahun 2015, memiliki daya penetrasi tinggi atau penetration grade 82. Mandalika Grand Prix Association mengatakan, keunggulan dari aspal ini adalah pembalap tidak mudah sliding dan terjatuh saat wet race berlangsung. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang bisa menawarkan kecepatan 330 km per jam
dengan tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi bagi pembalap. Total ada 3 lapis aspal di trackland sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Dalam virtual inspection track dengan pihak Dorna Sport, mereka menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika sebagai sirkuit super safe atau sirkuit dengan level keselamatan tinggi, yang mana ini akan menjadi standarisasi acuan sirkuit lain di dunia. Mantap! Pembangunan sirkuit ini tentunya terus digeber dan ditargetkan dapat menjalani proses homologasi dari pihak Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM selaku regulator kompetisi. Tentunya syarat ini juga menjadi pertimbangan gelaran kalender World Superbike 2021 seri ke-13 pada 13 dan 14 November nanti di sirkuit ini. Bangunan pendukung sirkuit Mandalika yang sudah diselesaikan, di antaranya bangunan medical center yang dibuat secara modular alias bisa bongkar pasang seperti sirkuit Marina Bay dan helipad. Tim kini sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur di dalam sirkuit seperti race control dan pit building. Awal Agustus pembangunan race control sudah mencapai 83,75% dan pondasi pit building mencapai 85,9%. Ruangan race control desainnya memadukan karakter kecepatan, lintasan balap dan kearifan lokal dari cerita Putri Mandalika dengan bentuk atap nyali. Ruangan khusus ini untuk supervisi jalannya balapan, dilengkapi peredam suara, jaringan telepon, wifi, CCTV 34 buah untuk 17 corner, televisi 42 inci, light system, timing system, dan transponder. Memiliki luas 1045 meter persegi. Ditargetkan rampung pengerjaannya pada September 2021. Bangunan ini memiliki akses langsung menuju pit lane dan sedekat mungkin dengan start line, menjadikan bangunan ini sebagai landmark bagi sirkuit Mandalika. Sirkuit internasional Mandalika kini 100% telah teraspal, menandakan trek tersebut siap untuk dijadikan venue ajang balapan dunia. Ada 2 kelebihan sirkuit Mandalika yang tidak dimiliki sirkuit Sepang Malaysia. Pertama-tama auto pemandangannya yang aduhai. Lokasi sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membuat trek tersebut dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi lautan. Kedua, aspalnya yang digadang-gadang tercanggih. Tak ketinggalan akses jalannya, pembangunan sepanjang 17,4 km dengan anggaran 814 miliar periode 2020 hingga 2021. Jalan bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, sekaligus mempersingkat jarak tempuh dari Bandara Internasional Lombok ke kawasan wisata Mandalika. Dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur dilengkapi trotoar dan median jalan. Ini untuk mempersingkat akses dari bandara ke Mandalika dari 30 menit kini menjadi 15 menit saja. Akses jalan ini akan dilengkapi 12 overpass dan memfasilitasi akses bagi warga sekitar. Pengerjaannya sendiri terdiri dari 3 paket. Satu paket sepanjang 4,3 km, paket kedua sepanjang 9,70 km, dan paket ketiga sepanjang 3,38 km. Anggaran pembangunannya bersumber dari APBN tahun 2020 hingga 2021 sebesar 814 miliar rupiah. Tak hanya itu, demi kenyamanan akses jalan dari BIL menuju Mandalika juga didukung jalan nasional yang telah memenuhi standar. Di antaranya ruas jalan Tanah Awu Sengkol dibangun 2 lajur sepanjang 5,3 km dan Sengkol Kuta 4 lajur sepanjang 10,79 km. Pemerintah juga membangun pengendali banjir di wilayah tersebut sepanjang 5 km senilai 75 miliar rupiah.
Diketahui sirkuit jalanan MotoGP Mandalika dibangun di atas lahan seluas 130 hektar. Sirkuit ini terhubung ke 6 pantai dengan garis pantai sepanjang 16 km. 6 pantai itu adalah Pantai Kuta Mandalika, Pantai Seger, Pantai Serenting, Pantai Tanjung Aan, Pantai Kliu, dan Pantai Gerupuk. Ditambah akomodasi sebanyak 1.268 kamar hotel dengan tambahan 698 kamar yang masih dalam tahap perencanaan. Sirkuit Internasional Mandalika mampu menampung 185.700 penonton. Titik penonton terdiri dari Hospital Suite berkapasitas 7.700 orang, 4 titik lokasi grandstand seating yang satu diantaranya merupakan lokasi utama dan general admission yang tanpa tempat duduk untuk 138.000 orang. Area pedok bisa diisi oleh 40 tim. Tak hanya itu, demi suksesnya ajang balap MotoGP di Indonesia, landasan bandara pun diperpanjang. Kapasitas dan aksesibilitas kargo ditingkatkan. Apron diperluas, juga pelebaran taxiway. Di sisi pelabuhan di mana Lombok dikelilingi laut dan pantai, pemerintah juga mengembangkan fasilitas kargo dan dermaga untuk kapal pesiar. Sama halnya dengan darat. Perusahaan angkutan bus-bus pun membuka rute baru yang melayani sejumlah titik di Lombok menuju The Mandalika. Kita tentunya hanya perlu bersabar ya, menunggu biar mereka yang bekerja untuk menyaksikan ajang balap internasional yang mentas di sirkuit jalan raya tersebut. Jaya Indonesia, salam roda 2.